Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Cahya. Kali ini saya akan membahas Rusia dan Eurasia. Asia Tengah, sebuah wilayah yang penuh misteri dengan lanskap yang luas, gurun, pegunungan, dan sejarah yang kaya. Selama abad ke-19, Rusia memainkan peran penting dalam membuka rahasia wilayah ini. Di dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana eksplorasi geografis Rusia di Asia Tengah tidak hanya mempengaruhi wilayah tersebut, tetapi juga mengubah wajah ilmu geografi. Sejak abad ke-19, Asia Tengah telah menarik perhatian banyak ilmuwan dengan lanskapnya yang ekstrim dan iklim yang keras. Wilayah ini menjadi tantangan dan daya tarik bagi eksplorasi ilmiah. Rusia sebagai kekaisaran besar melihat Asia Tengah sebagai kunci strategis dan laboratorium alami untuk memahami dunia. Rusia mengendalikan lebih dari 15% permukaan daratan dunia. Ekspansinya ke Asia Tengah bertujuan untuk memperluas kekuasaan, mengeksploitasi sumber daya, dan membangun dominasi strategis. Wilayah ini yang dikenal sebagai jantung Eurasia juga menjadi pusat perhatian ilmuwan barat, termasuk Alexander von Humboldt dan Karl Ritter. Beberapa tokoh besar memainkan peran penting dalam eksplorasi ini. Salah satunya Pyotr Semenov-Tianshansky yang menjelajahi pegunungan Tian Shan pada tahun 1856 hingga 1857. Ia membagi pegunungan ini menjadi 5 zona vertikal berdasarkan ketinggian dan vegetasi, mulai dari stepa hingga salju abadi. Temuan ini menjadi dasar bagi studi zonasi lanskap di geografi modern. Piotr Kropotkin di sisi lain meneliti aktivitas glasial dan orografi di Siberia Timur. Ia menyusun teori tentang aktivitas glasial historis dan dampaknya terhadap lanskap Asia Tengah. Lev Berg dengan pendekatan yang lebih holistik mengembangkan teori zonasi lanskap yang menghubungkan iklim, flora, fauna, dan geografi fisik. Ia juga menolak teori pengeringan Asia Tengah, menekankan bahwa perubahan iklim regional bersifat jangka pendek. Pegunungan Tian Shan dikenal sebagai menara air Asia Tengah, memainkan peran penting dalam sistem hidrologi kawasan. Penelitian di sini juga mengungkapkan pola perubahan iklim historis yang mempengaruhi lanskap dan kehidupan manusia. Ellsworth Huntington, salah satu ilmuwan yang mempelajari wilayah ini, mengemukakan teori perubahan iklim berdenyut. Namun, teorinya mendapat kritik dari ilmuwan lain seperti Lefberg yang menegaskan bahwa bukti geologis menunjukkan perubahan iklim yang lebih kompleks. Adapun dampak terhadap ilmu geografi dan ilmu pengetahuan modern, eksplorasi Asia Tengah oleh Rusia memberikan kontribusi besar terhadap ilmu geografi. Penelitian mereka tidak hanya memperluas pengetahuan tentang lanskap dan iklim, tetapi juga mengembangkan metode observasi yang menjadi dasar geografi fisik modern. Wilayah ini menjadi laboratorium alami bagi para ilmuwan untuk mempelajari perubahan iklim, ekosistem, dan interaksi antara manusia dan lingkungan. Hingga saat ini, Asia Tengah tetap relevan sebagai fokus penelitian ilmiah, terutama dalam konteks perubahan iklim global. Hingga saat ini, Asia Tengah tetap menjadi fokus penelitian ilmiah, terutama dalam konteks perubahan iklim global. Pegunungan dan dataran tinggi kawasan ini memainkan peran penting dalam mengatur pola iklim di berbagai skala. Jadi, eksplorasi Asia Tengah oleh Rusia menunjukkan bagaimana sains dan geopolitik berjalan beriringan. Wilayah ini yang dulunya misterius dan sulit dijangkau kini menjadi salah satu pusat penting dalam studi geografi dan lingkungan. Masa depan penelitian di Asia Tengah akan terus membawa wawasan baru tentang dunia kita. Oke, sekian video kali ini. Bye bye.